Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Alita Sabrina Zuzrin yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi eh, analisis data bisnis pertemuan ke-10 yaitu analisis jalur path analysis. Sebelum kami memaparkan materinya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan anggotanya. Yang pertama, ada saya sendiri Muhammad Atap Aliazani, yang kedua ada Salman Fahri, yang ketiga ada Muhammad Sultan Mufti Jasti, yang keempat ada Muhammad Alfi Ahsan Dias, dan yang terakhir kelima ada Muhammad Fikri Alfarezi. Next. Tujuan analisis ini adalah untuk menganalisis jalur hubungan mana yang paling tepat dan singkat suatu variabel independen menuju variabel dependen. Biasanya terdapat peran variabel intervening di antara variabel independen dan dependen. Hubungan sebab akibat pada analisis jalur selain dapat dinyatakan secara visual, dapat dinyatakan secara matematis atau struktural. Jadi, di analisis ini terdapat variabel intervening, yaitu ada variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen misal X, variabel intervening misal Z, dan variabel dependen misal Y. Misal sebuah perusahaan melakukan inovasi. Perusahaan jadi maka akan meningkatkan gunakan analisis jalur path analisis. Sebuah penelitian eksploratif mencoba mengungkapkan hubungan antara kepemimpinan X1, motivasi kerja X2, iklim organisasi X3, dan kepuasan kerja X4. Data penelitiannya adalah sebagai berikut. Pada penelitian digambarkan seperti diagram ini. Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. A. Apakah terdapat pengaruh langsung ke X1 ke X4? B. Apakah terdapat pengaruh langsung X2 ke X4? C. Apakah terdapat pengaruh langsung X3 ke X4? D. Apakah terdapat pengaruh langsung X1 ke X3? E. Apakah terdapat pengaruh langsung X2 ke X3? F. Apakah terdapat pengaruh langsung X1 ke X2? G. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung X1 ke X4 melalui X3? H. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung ke X2 ke X4 melalui X3? Selanjutnya, persamaan struktural yang dapat dibuat. X2 sama dengan P21 X1 plus E1 itu persamaan 1. Yang X3 sama dengan P31 X1 ditambah P3 ditambah E2 itu persamaan 2. Selanjutnya X4 sama dengan P41 itu ditambah P42 ditambah P43 plus E3 persamaan ketiga. Selanjutnya, ini adalah persamaan pertama. Ini adalah data untuk dianalisis. Selanjutnya, klik analisis. Dan seterusnya klik regresi. Dan klik linear.
Variabel kerja dimasukkan ke dependen. Independennya adalah kepemimpinan. Lalu klik OK. Dan ini adalah hasilnya. Lalu kita copy dan paste ke Word. Untuk hasil interpretasinya adalah terkait R, kuatnya adalah sebesar 0,047 atau 4,7%, dan sisanya adalah 95,3%. Modelnya adalah sangat tidak bagus karena yang bisa diterangkan oleh satu ini adalah sedikit, yaitu 4,7%. Sedangkan variabel di luar model adalah banyak, sekitar 95,3%. Oke. A. Independent variable motivasi kerja X2. B. Product konstan pimpinan X1. Pada tabel di atas adalah hasil ANOVA yang mengarah pada uji F atau uji simulatan. Nilai uji F yaitu 0,544, tapi tidak signifikan karena nilai sig value adalah sebesar 0,476, lebih kecil dari 0,05. O terhubung lebih kecil, artinya tidak ada pengaruh simulatan dari X1 ke X2. Berdasar tabel di atas adalah hasil uji T. Berdasarkan hasil uji T, nilai koefisien regresi standar koefisien pada X1 yaitu sebesar 0,2175 dengan sig P per value adalah 0,476, lebih besar dibanding 0,05, artinya mendukung HO. Kondisi tersebut menunjukkan tidak terdapat pengaruh dari X1 ke X2. Rumusan masalah poin F yaitu apakah terdapat pengaruh langsung X1 ke X2. Jawabannya adalah tidak ada pengaruh karena koefisien regresinya tidak signifikan. Selanjutnya, ini adalah persamaan kedua data untuk dianalisis. Pertama-tama klik analis, terus klik regresi, lalu klik linear. Di persamaan kedua ini dependennya adalah X3. Independennya adalah yaitu X1 dan X2. Lalu klik X1 dan X2, lalu klik OK.
lalu copy paste ke Word. Next. Berdasarkan hasil analisis persamaan kedua, diperoleh bahwa nilai koefisien determinasi atau ADJ R2 sebesar 0,9197 atau 97,7%. Variabel kepemimpinan dalam kurung X1 dan motivasi belajar X2 dapat menerangkan variabel iklim organisasi dalam kurung X3 sebesar 97,7%. Sedangkan sisanya dalam kurung 100% dikurang 97,7% sebesar 2,3% diterangkan oleh variabel lain di luar model. ANOVA. A. Dependent variable iklim organisasi X3. B. Prediktor konstan motivasi kerja X2 kepemimpinan X1. Pada tabel di samping adalah hasil ANOVA yang mengarah pada uji F atau uji simultan. Nilai uji F yaitu 259,35 dan signifikan karena nilai sig p-value adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 H1. Terdukung artinya terdapat pengaruh simultan motivasi kerja X2 dan kepemimpinan X1 terhadap iklim organisasi X3. Independent variable iklim organisasi X2. Tabel di atas adalah uji T pada masing-masing variabel. Pada variabel kepemimpinan X1 nilai koefisien regresis koefisien sebesar 0,585 dengan nilai sig p-value 0,000 lebih kecil 0,05 satu terdukung lebih besar ada pengaruh positif dan signifikan dari pemimpinan X1 terhadap iklim organisasi X3. Rumusan masalah poin D terjawab yaitu terdapat pengaruh langsung dari X1 ke X3. Selanjutnya ini adalah persamaan ketiga. Ini adalah data untuk dianalisis. Selanjutnya klik analis. Lalu klik regresi. Lalu klik linear. Di persamaan kedua ini, dependennya adalah X3, independennya adalah X1 dan X2. Lalu klik OK. Dan ini adalah independennya adalah X4. Dan yang menjadi independennya adalah X1, X2, dan X3. Lalu klik OK. Dan ini hasilnya. Lalu klik copy dan paste ke Word. Selanjutnya, prediktor konstan iklim organisasi X3. Kepemimpinan X1, motivasi kerja X2. Berdasarkan hasil analisis persamaan kedua, diperoleh bahwa nilai koefisien determinasi atau
ADJR2 sebesar 0,992 atau 99,2%, lebih besar dari variabel kepemimpinan X1, motivasi kerja X2, dan iklim organisasi X3 terhadap kepuasan kerja X4 sebesar 99,2%, sedangkan sisanya 100% dikurang 99,2% sebesar 0,8% diterangkan oleh variabel lain di luar model. Next. A. Dependent variable kepuasan kerja X4. Yang B. Predictors konstan iklim organisasi X3. Kepemimpinan X1, motivasi kerja X2. Pada tabel di samping adalah hasil ANOVA yang mengarah pada uji F atau uji simultan. Nilai uji F yaitu 500,91 dan signifikan karena nilai sig dalam kurung P trip value adalah sebesar 0,000 lebih kecil 0,05 H1 terdukung. Artinya terdapat pengaruh simultan kepemimpinan dalam kurung X1, motivasi belajar dalam kurung X2, dan iklim organisasi dalam kurung X3 terhadap kepuasan kerja dalam kurung X4. Koefisien. Define variabel kepuasan kerja. Tabel di atas adalah uji T pada masing-masing variabel. Pada variabel kepemimpinan X1, nilai koefisien regresi sebesar plus 0,314 dengan nilai sig p-value 0,021 lebih kecil dari 0,05 H1 terdukung ada pengaruh positif dan signifikan dari kepemimpinan X1 terhadap kepuasan kerja X4. Rumusan masalah poin A terjawab yaitu terdapat pengaruh langsung dari X1 ke X4. Sekian hasil kerja kelompok kami. Semoga bisa dipahami dengan jelas. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.